Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Setelah menempuh 2 jam kelas dan beberapa latihan soal, kelas kita selesai. Begitu pintu terbuka, beberapa anak keluar untuk istirahat. Saat Oliver mau keluar, Samantha tiba-tiba sudah beranjak dari kursi dan menghampirinya. Oliver, kita perlu ngomong, ujar Samantha. Oliver terkejut dan tersenyum lucu. Ada apa nih? Kamu mau nembak aku? Guraunya. Samantha menatapnya tegas, lalu menunjukkan sesuatu di ponselnya. Oliver melihat sekilas, lalu ia menghela nafas. Baiklah, tapi aku tidak bisa ngobrol di sini. Temui aku di taman ya. Samantha mengangguk, lalu membiarkan Oliver pergi. Setelah Oliver pergi, aku menghampiri Samantha. Secepat itu kamu mencegahnya? Ya, takut tidak ada kesempatan lagi. Yuk, lekas ambil makanan dan temui dia, ujarnya, lalu berlalu. Aku pun mengikut belakangan. Setelah mengambil makan siang di kantin, aku dan Samantha pergi ke taman sekolah. Sesuai janji, Oliver sudah menunggu kita di sana. Ia sedang duduk di kursi taman sambil makan. Maaf lama, kantinnya ramai, kata Samantha setelah duduk di kursi. Ya, tidak apa. Lagian, aku butuh waktu buat memikirkan jawabanmu, balas Oliver. Samantha menundukkan kepala sejenak, lalu menatapnya. Kamu tahu siapa Miss Valentina benar? Oliver mengangguk. Miss Valentina adalah pahlawan yang pernah menyelamatkan kota ini dari bencana. Dan wanita itu adalah ibumu, Eva. Lanjutnya berpaling padaku. Mataku terbelalak. Setelah sekian tahun tinggal bersamanya, aku tidak pernah tahu akan hal ini. Tapi wajar, di mana kita jarang bicara masalah pribadi. Waktu itu, Miss Valentina menyelamatkanku waktu aku hilang 2 bulan di hutan. Kalau Miss Valentina yang menyelamatkanmu, kenapa namanya tidak ada di koran waktu itu? Tanya Samantha. Karena misi penyelamatan waktu itu dilakukan diam-diam. Lalu, apa yang terjadi? Kenapa namanya mulai bermunculan? Kamu ingat pertama kali terjadi pandemi? Tatapan Samantha berubah kelam. Iya, banyak masalah aneh terjadi di kota. Dan polisi di sini tidak bisa menyelesaikannya. Benar, melihat kinerja Miss Andrea, ayahku memintanya menjadi detektif rahasia untuk mengatasi kekacauan di kota ini. Awalnya, tidak ada yang tahu siapa dia. Hingga salah satu musibah terjadi. Identitasnya terbongkar. Akhirnya, Miss Andrea terpaksa menyamarkan identitasnya sebagai Miss Valentina. Aku terdiam menatap ponsel. Selama ini, aku pikir Miss Andrea hanyalah wanita karir. Tapi ternyata lebih dari itu. Oh, dari sana ya asal mulanya. Gumam Samantha sambil menatap meja. Aku ingat, ayah sempat membicarakan hal ini. Samantha terdiam, lalu berpaling padanya. Kamu tahu dari mana semua ini? Oliver menggaruk kepalanya. Aku, waktu itu, aku tidak sengaja menguping pembicaraan ayah. Akhirnya, dia menceritakan semua padaku dan berpesan untuk merahasiakan ini. Oke, aku paham kenapa Miss Valentina jadi gempar. Terus, kasus apa lagi yang Miss Valentina kerjakan? Tanya Samantha lagi. Aku menoleh pada Samantha dengan heran. Baru kali ini melihat dia seserius itu membahas hal ini. Aku tidak ingat persis detailnya seperti apa. Tapi aku ingat Miss Merrill dan Miss Roger pernah minta bantuannya. Dan setiap orang yang meminta bantuannya wajib merahasiakan identitasnya. Jelas Oliver. Samantha berpaling ke bawah. Jangan-jangan
Ibu memang tahu. Kelihatannya mereka sangat merahasiakan ini ya. Tapi kenapa? Tanyaku setelah diam beberapa saat. Oliver mengangkat bahu. Entahlah, tapi kita yang diberi kepercayaan harus bisa menjaganya. Aku mengangguk. Baiklah, makasih ya Oliver. Tentu saja, aku tidak akan cerita apa-apa akan ibuku. Lagian, sudah dari dulu aku tutup mulut masalah pribadi. Oliver menepuk tangannya. Oke, sudah selesai kan wawancaranya? Aku mau makan sebelum istirahat usai. Sama deh, aku juga butuh makan. Pikiranku penuh, ujar Samantha, lalu mulai melahap makan siangnya. Selama makan, aku tenggelam dalam pikiranku. Hari ini sungguh berat. Baru kali ini, aku harus mencerna ulang semua informasi yang penting tadi. Miss Andrea dikenal sebagai pahlawan kota. Itu baru, karena di kota lama saja dia pendiam. Jangankan menolong orang lain, bertemu orang baru tidak mau. Tapi aku bingung, kalau dia berbuat baik, kenapa harus ditutupi? Setelah menempuh 8 jam, akhirnya kelas kita usai. Kali ini, aku berjalan di koridor bersama Samantha dan Oliver. Aduh, baru seminggu sudah diberikan PR begini. Mana susah lagi. Keluh Samantha sambil melihat buku paketnya. Oliver terkekeh. Benarnya cukup mudah, kalau kamu paham maksudnya. Samantha melirik tidak senang. Mudah, bagi yang sudah mahir. Hihihi. Kalau mau, ayo nanti kita kerjakan sama-sama. Ajak Eva juga. Usul Oliver. Samantha tersenyum lalu berpaling padaku. Ah iya, Eva mampir ke rumahku yuk. Kerjakan PR bareng-bareng. Kebetulan ada masternya di sini. Ujarnya seraya menunjuk Oliver. Mana bisa? Aku ada kerja sambilan. Balasku. Loh, bukankah kerja sambilan hari ini ditiadakan ya? Tanya Samantha, satu alisnya terangkat. Hah? Aku belum dapat info dari tadi. Kamu tahu dari mana? Tadi ada yang bilang di grup OSIS kalau kerja sambilan hari ini diliburkan. Aku pikir kamu sudah tahu. Alisku terpaut. Grup? Grup apa? Ujarku, seraya meranggah kantong untuk mencari ponselku. Namun, di saat dicari, ternyata ponselku tidak ada di sana. Badanku mulai merinding. Hah? Mana ponselku? Sebutku dalam hati. Aku berhenti berjalan dan membuka tasku. Mengeluarkan semua isinya. Namun, ponselku juga tidak ketemu. Kamu cari apa? Tanya Samantha bingung. Itu, ponselku hilang. Balasku panik. Terakhir kali, kamu taruh mana? Tanya Oliver. Aku memegang kepalaku. Aku juga lupa. Coba cek di loker. Biasanya kamu suka taruh di sana. Jawab Samantha. Aku terdiam, mencoba mengingat lagi. Terakhir kali aku pakai ponsel itu waktu membalas pesan Miss Andrea. Katanya, dia bakal lembur di tempat kerja. Jadi, besok siang baru pulang. Waktu itu, aku mau membalasnya. Namun saat guru melirikku, aku buru-buru simpan di loker. Iya, kayaknya aku taruh loker deh. Yaudah aku cek dulu ya. Ujarku seraya menyimpan semua barang yang aku keluarkan dari tas. Iya, iya, kabari kalau sudah ketemu. Kita tunggu di bawah, kata Samantha sebelum ia pergi. Setiba di kelas, aku berjalan menuju mejaku. Lalu merogoh loker meja. Dan ternyata ponselku ada di situ. Ah, syukurlah. Aku memeriksa ponselku sejenak. Ternyata ada dua pesan masuk. Satu dari grup sekolah yang memberitahu tentang libur kerja sambilan. Dan pesan kedua dari Mr. Bernard. Dia tahu kalau hari ini aku tidak ada kerja sambilan. Jadi perjalanan kemari. Aku menghela nafas berat. Mr. Bernard selalu tepat waktu ya. Kalau sudah begini, tidak bisa apa-apa. Misal aku minta izin sama Mister,
juga resiko. Udahlah, lebih baik main aman. Aku mengetik pesan pada Samantha kalau ponselku ketemu. Tapi aku tidak bisa mampir karena ibuku sedang keluar. Jadi harus bantu-bantu di rumah. Setelah mengirim pesan, Samantha membalas pesanku. Dia memakluminya, lalu pamit pulang padaku. Aku cemberut. Aku tidak suka berbohong. Tapi daripada dia tahu alasan sebenarnya dan merusak pertemanan ini, lebih baik begini. Sebenarnya aku juga ingin pergi ke rumah teman, kerja kelompok, bermain bersama. Tapi sayangnya aku tidak akan pernah dapat kesempatan itu. Kecuali Miss mengizinkanku. Aku menghela nafas, lalu menyimpan ponsel ke dalam tas dan berdiri. Saat aku berpaling ke depan, aku melihat seorang pria berdiri di ambang pintu. Pria itu mengenakan blazer hitam dan badge warna emas di samping kerannya. Mataku terbelalak. Julius? Sejak kapan dia di sini? Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.